Nah, kita ada di dalam khotbah berseri kita yang terakhir ini ya. Minggu ini adalah yang terakhir. Gospel Hope in Restless World. Eksposisi kitab Habakuk. Ini adalah minggu yang ke-7. Dan saya akan memberikan judul kepada khotbah saya hari ini adalah What if your greatest loss is God's greatest grace? Bagaimana jika justru di balik kehilangan terbesar kita, Tuhan sedang mengerjakan kasih karunia yang terbesar juga bagi saudara. Nah, kita akan melihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ini adalah 3 ayat terakhir dari kitab Habakuk dan kita akan membacanya bergantian ya. Kita mulai dulu ayat 17, saya baca 18, saudara baca 19, oke? 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, saya akan memulai dengan sebuah observasi, saudara. Saya memperhatikan sesuatu sejak saya kecil, ya. Ada sesuatu yang saya notice bahwa we're always being taught, kita selalu diajarin how to be successful, how to grow, how to lead, menjadi leader yang hebat, how to build, how to be smart, how to be efficient, how to be rich. Ya, kita diajarkan bagaimana membangun usaha, mengelola keuangan, mempersiapkan masa depan, menjadi orang tua yang baik. Kita diajarkan semua itu. Dan bahkan kalau saudara perhatikan, kita berusaha untuk membuat hidup ini menjadi stabil dengan sistem yang kita buat di sekeliling kita. Nah, kalau saudara pergi ke Gramedia, saudara lihat YouTube, melihat seminar-seminar, semua podcast-podcast yang ada, semua berbicara tentang hal ini. Gak ada yang salah, tetapi begini saudara, masalahnya kita mulai berpikir, kalau aku berhasil membangun semuanya dengan baik, maka hidupku akan aman, hidupku akan secure. Dan tanpa sadar, perlahan-lahan hati kita mulai bergeser. Bukan lagi bersandar kepada Tuhan, tetapi kepada sistem yang kita buat. Kita berpikir kalau aku punya financial planning yang baik, I have emergency fund. Aku make sure bahwa aku medical check up setiap tahun. Aku make sure my investasiku itu bagus. Asuransiku bagus. Aku punya retirement plan. Aku akan aman. Sekali lagi semuanya baik saudara, karena saya pun juga mempunyai itu. Tetapi ada satu mata pelajaran, ada satu topik yang jarang sekali dibicarakan, yang gak pernah ada podcast tentang ini, gak ada buku, jarang lah buku yang tentang ini. Karena begini, nobody teaches us how to lose. Bagaimana kita face loss, bagaimana kita menghadapi kehilangan. Gak ada podcast bagaimana kita bisa kehilangan kesehatan, gak ada. Bagaimana kita bisa kehilangan mimpi kita? Saudara, hal-hal ini tidak pernah diajarkan. Bagaimana kalau kita kehilangan semua yang kamu bangun tadi dan mimpimu kandas? Bagaimana kehilangan orang yang kamu cintai? Kamu gak pernah belajar tentang hal ini. Padahal kalau kita mau pasti, kalau mau satu hal yang pasti dalam hidup, cepat atau lambat, kita semua pasti akan kehilangan sesuatu. Betul saudara? All of us. Saudara, saya nggak mau pesimis, tetapi saya mau mengajak kita realistis. Karena Alkitab juga realistis. Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia kamu akan menderita. Bukan kamu ada kemungkinan, enggak. Kamu akan menderita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan rusak karena dosa. We're living in a fallen world. Jadi kehilangan itu datang dalam hidup kita tanpa diundang. Saudara, kalau saudara lihat orang hidupnya berubah gara-gara membaca satu hasil laboratorium. Betul? Orang hidupnya berubah mendapatkan telepon tengah malam tentang kabar buruk. Orang hidupnya berubah karena satu kecelakaan. Arah hidupnya bisa berubah. Orang hidupnya, masa depannya, keluarganya berubah gara-gara apa? Surat PHK. Kehidupan cintamu bisa berubah gara-gara satu percakapan waktu kamu diputus. Orang tua dan anak bisa nggak enakan
Suami dan istri bisa nggak enakan gara-gara satu percakapan. Dan dalam beberapa jam, seluruh arah hidup kita berubah. Nah pertanyaannya begini saudara, kalau semua yang kamu bangun, kalau semua yang kamu cintai itu hilang, apa yang tersisa? Apa yang masih menopang kita? Menurut saya itulah pertanyaan Habakuk. Menurut saya itulah yang kita bisa pelajari dari Habakuk. Nah saya akan memberikan sedikit recap kepada saudara. Bahwa minggu pertama Habakuk membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dan Tuhan seakan-akan diam. That's why week 1 is when God seems silent. Dan di sini kita belajar bahwa orang Kristen bukan orang yang pura-pura kuat. Tetapi orang-orang yang jujur dan bisa membawa pergumulan dan ketakutan kita kepada Tuhan. Kemudian minggu kedua kita belajar pada waktu Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai. Habakuk berpikir Tuhan akan mengirimkan revival. Tuhan akan mengirimkan terobosan. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan mengirimkan Babel. When God's answer doesn't make sense. Ternyata jawaban Tuhan gak masuk akal. Disinilah Habakuk untuk belajar, percaya. Meskipun dia itu saat itu bergumul. Dan dia mempercayai kedaulatan Tuhan. Bahwa kedaulatan Tuhan itu ternyata baik. Then we move on to the week 3. Bagaimana dia trusting God in the waiting. Waktu menantikan Tuhan. Belajar untuk mempercayai meskipun kita gak paham semuanya. Kemudian minggu keempat, when faith is all you get. What you have left is only faith. Hidup oleh iman. Kemudian Habakuk diperhadapkan dengan Babel yang penuh dengan keserakahan. Haus kekuasaan. Penuh dengan korupsi. Penuh dengan kebobrokan. Mirip-mirip bangsa kita saat ini saudara ya. When enough is never enough. Kemudian Habakuk dihadapkan dengan ingatan bagaimana Tuhan setia di Mesir mengeluarkan bangsa Israel. Setia memelihara bangsa Israel di dalam padang gurun. Bagaimana Tuhan itu begitu setia memelihara bangsa Israel. Ini menunjukkan bagaimana Habakuk mengingat liturgical remembrance. Supaya mereka melihat Tuhan besar lagi, indah lagi. Bagaimana kita memandang keindahan kemuliaan Allah. Nah saudara kalau kita melihat perjalanan Habakuk ini, hari ini terakhir kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, ketika semua berkat yang diberikan Tuhan itu hilang, bagaimana hidupmu? Kemudian yang kedua, ketika Tuhan menjadi lebih berharga dari semua pemberiannya. Dan yang ketiga, bagaimana Injil yang menjadi lebih indah itu memberi kekuatan yang tak tergoyahkan. Oke? Kita akan mulai dengan yang pertama. Ketika semua berkat yang diberikan Tuhan itu hilang. When the blessings disappear. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau kita baca ayat 17. Nah saudara kalau saudara baca ayat 17 ada list. Ada daftar yang Habakuk sampaikan. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur nggak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Di sini ada ladang-ladang, ada kambing domba, dan juga ada lembu sapi. Nah ayat ini sekilas seperti daftar kerugian. Seperti seseorang yang menghitung satu persatu apa yang sudah hilang. Tapi saya rasa Habakuk tidak hanya membuat daftar secara sembarangan. Inilah keindahan Alkitab. Artinya begini, semakin kita memperhatikan, semakin kita menemukan bahwa tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab yang ditulis secara kebetulan. Nah saya akan masukkan di dalam list ya saudara. Kalau saudara lihat listnya adalah pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang, kambing domba, dan lembu. Nah kenapa kok Habakuk menyebut ini semua? Kenapa nggak rumah? Kenapa nggak istana? Kenapa nggak emas? Baru-baru aja 74 kilo emas ditemukan di sebuah rumah. Ya. Kenapa nggak emas gitu loh? Ya, selingan. Kenapa bukan keluarga? Kenapa kok ini nggak disebut? Kenapa hanya 6 hal ini saja yang disebut? Nah mungkin waktu kita membaca ayat ini sebagai daftar penderitaan. Tapi sebenarnya Habakuk bukan sedang menghitung kerugian. Dia sedang menyebut satu persatu. Kenapa? Karena begini saudara. Bagi orang Israel, ke-6 hal ini bukan sekedar aset. Bukan sekedar harta. Bukan sekedar hal-hal yang mereka banggakan. Tapi semua itu adalah bahasa perjanjian. Covenant. Makanya kalau saudara baca di ulangan pasal 7, ulangan pasal 8, pasal 11, pasal 28. Saudara akan melihat bagaimana daftar itu mirip sekali. Tuhan berjanji kalau bangsa Israel hidup di dalam perjanjian Tuhan. Maka tanahnya akan menghasilkan. Maka ladang akan subur, pohon anggur akan berbuah, minyak zaitun akan melimpah, ternak akan berkembang. Jadi seluruh kehidupan mereka akan dipenuhi dengan tanda-tanda bahasa perjanjian pemeliharaan Allah.
Jadi ketika Habakuk mengatakan bahwa 6 hal itu hilang, dia nggak cuma hanya bilang aku kehilangan beberapa aset, tapi dia mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Apa itu? Aku kehilangan seluruh tanda bahwa Allah sedang memberkati bangsa kita. Nah coba saudara saya kasih contoh satu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, kelihatannya sederhana, tapi bagi orang Israel, kalimat itu sangat signifikan karena pohon ara adalah simbol kehidupan yang damai. Pohon ara bukan sekedar pohon buah, tetapi pohon ara itu adalah simbol damai. Dalam Mika pasal 4 digambarkan bahwa pada zaman damai, shalom, setiap orang akan duduk di bawah pohon aranya. Nah kalau pohon aranya aja nggak berbunga, artinya hidup tenang, hidup aman, damai. Sekarang sudah nggak ada lagi. Apa yang normal karena bangsa Israel selalu disertai dan dipelihara oleh Tuhan, itu sudah hilang. Jadi itu ceritanya saudara. Dan yang menarik adalah, saya nggak akan spend time satu-satu, tetapi secara cepat aja. Ini kalau listnya seperti ini, perhatikan list ini. Dikatakan pohon anggur tidak berbuah, anggur melambangkan sukacita. Masih ingat pada waktu Yesus memberikan mujizat air menjadi anggur? Kenapa? Itu sukacitanya hilang. Sukacita artinya apa? Bukan hanya untuk pesta, tetapi simbol kelimpahan dan perayaan. Jadi Habakuk sedang berkata, bukan hanya makanan yang hilang, yaitu pohon ara, tetapi sukacita dari bangsa itu pun hilang. Kemudian apa lagi? Pohon zaitun. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Lah pohon zaitun itu ada karena apa? Ada minyak zaitun. Dan minyak zaitun itu dipakai dalam semua aspek kehidupan. Untuk masak pakai olive oil itu, zaitun itu, ya. Untuk penerangan pakai minyak itu. Untuk pengobatan pakai minyak itu. Untuk pengurapi, untuk minyak, pakai minyak itu. Untuk ibadah, pakai minyak itu. Nah bayangkan kalau minyak zaitunnya gagal, bukan hanya ekonomi yang terganggu, tetapi seluruh ritme kehidupan bangsa Israel ikut terganggu. Karena ibadah pun jadi nggak lancar, karena nggak punya minyak zaitun itu. Lalu dikatakan ladang-ladang menghasilkan bahan makanan. Berhenti, tidak lagi menghasilkan bahan makanan. Artinya ada kelaparan, ekonomi nasional runtuh, cadangan makanan habis. Sounds familiar? Ya, mirip-mirip sama kita. Kemudian kambing domba terhalau dari kurungan. Ini menarik. Karena domba itu bukan hanya sumber penghasilan. Domba dipakai sebagai korban persembahan di dalam ibadah. Artinya kehidupan ibadah pun itu terkena dampaknya. Dan dikatakan lembu sapi. Kenapa kok kambing domba sama lembu sapi disebut? Itu kan ternak saja. Saudara, tidak ada lembu itu artinya tidak ada tenaga kerja. Artinya apa? Traktor zaman itu adalah lembu. Jadi kalau lembu hilang ya jelas pertaniannya juga akan hancur. Jadi kalau kita kumpulkan semua, Habakuk sedang berkata begini. Habakuk bukan hanya kehilangan miliknya, tetapi kehilangan semua simbol bahwa hidupnya sedang diberkati Tuhan dan saat ini berkat itu hilang. He was losing every signs of God's blessing. Di sini Habakuk relate sama kita, saudara. Disinilah menurut saya kita perlu berhenti sejenak. Kenapa? Karena saya rasa Habakuk bukan hanya bicara tentang Israel. Habakuk sedang bicara tentang saudara dan saya. Saudara, banyak dari kita menyamakan berkat Allah dengan kehidupan yang nyaman. Dan yang menyedihkan banyak orang Kristen berpikir seperti itu dan mimbar-mimbar gereja sering mengkhotbahkan bahwa tanda diberkati Tuhan itu pasti dengan berkat jasmani, sehat, kaya secara materi. Betul saudara? Kalau kita ngomong, oh kasih karunia Tuhan, oh berkat Tuhan, itu selalu ada hubungannya apa? Duit. Selalu hubungannya apa? Berkat jasmani. Kalau usahaku lancar, oh Tuhan sedang memberkati. Oh kalau aku sehat, oh berarti perkenanan Tuhan atas hidupku. Kalau karirku naik, oh Tuhan berarti sedang menyertai. Oh kalau doaku dijawab, oh berarti memang aku ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya kalau sakit, kalau kehilangan, kalau usaha jatuh, kalau doa belum dijawab, langsung dibilang apa? Kenapa? Kamu ada dosa ya? Kenapa? Kamu kurang perpuluhannya. Oh kenapa? Kamu belum mengampuni dia ya? Selalu dicari sehingga apa konotasinya itu seperti itu saudara. Nah ini menyedihkan sekali. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Cara berpikir seperti itu kelihatannya sangat rohani. Padahal sebenarnya itu lebih dekat dengan filosofi dunia daripada kepada Injil saudara. Kalau saudara lihat dunia ngomong apa? Budaya dunia. Oh my life is secure if my family is good. Kalau aku punya tabungan, aku punya pekerjaan bagus, bisnisku baik. Kalau usahaku terus berkembang, kalau saya tetap sehat, my life is secure. Itu budaya dunia.
Apa bedanya saudara? Karena koruptor juga begitu. Orang dunia juga begitu, orang jahat juga begitu. Apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Dunia juga begitu. Karena kalau kita membasiskan kekristenan kita berdasarkan itu, tanpa sadar kita sedang membangun rasa aman pada hal-hal itu, bukan pada Tuhannya. Sudah saya pernah terganggu oleh sebuah komen. Wah, kita waktu di Amerika tuh pergi ke sebuah conference ya, pergi ke sebuah conference, somehow ini conference-nya itu kayak apa ya, gaul banget lah, orang-orang Kristen gaul-gaul gitu lah, tentang relevan gitu ya. Wah waktu ke sana itu ya banyak orang-orang ganteng-ganteng, cantik-cantik, sehat-sehat, terus bajunya keren-keren semua. Terus ada salah satu hamba Tuhan itu ngomong gini, luar biasa memang keturunan-keturunan ilahi semua ini. Dalam hati saya, kalau nggak keren, jelek, kurang kaya, keturunan setan dah gitu. Keturunan ilahi itu kalau ganteng, cantik, wah, gede-gede badannya, terus sukses, kaya, oh itu keturunan ilahi. Jadi gini loh saudara, saya mau supaya kita ini sadar, jangan menjadikan berkat Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena kalau itu ukurannya, maka salib Kristus sulit dijelaskan saudara. Bagaimana dengan Yesus? Yesus kehilangan semuanya. Apakah Tuhan gak berkenan sama dia? Justru sebaliknya, disitulah kasih Allah dinyatakan secara sempurna. Saudara, Alkitab berkali-kali menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ayub kehilangan semuanya, namun Allah tetap berkenan kepadanya. Paulus berkali-kali dipenjara. Paulus bahkan bukan lagi liburan, kapalnya karam. Bukan sekali, tetapi apa? 3 kali. Dan yang ketiga, pada waktu kapalnya karam, dia itu lagi ngumpulin ranting untuk bikin api unggun, untuk membuat dirinya hangat. Waktu dia ambil ranting, digigit ular. Kalau saya jadi Paulus, wis gak Tuhan-Tuhanan. Betul saudara? Loh kan orang kan bilang begini kan, kalau itu memang kehendak Tuhan nanti Tuhan pasti lancarkan. Siapa ngomong? Siapa ngomong? Paulus lu karam 3 kali. Pernah gak orang mikir, Lus, iki jangan-jangan bukan kehendak Tuhan kamu jadi misionaris. Betul gak? Tapi lihat 2/3 dari perjanjian baru yang menulis siapa? Paulus. Dan dia katakan aku belajar mencukupkan diri. Tuhan berkenan gak sama Paulus? Berkenan. Habakuk juga begitu, kehilangan seluruh tanda berkat perjanjian. Namun justru di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan kaitkan bahwa kalau kamu diberkati itu pasti ada perkenanan Tuhan. Belum tentu. Saudara ke Gunung Kawi juga bisa dapat berkat saudara. Saudara korupsi kelihatannya diberkati Tuhan. Tapi itu bukan ukurannya. Justru saudara perhatikan. Ini adalah wujud kasih karunia Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk kehilangan sesuatu. When God allows you and me to experience loss, it could be His grace. Kenapa? Karena loss, kehilangan, itu mengungkapkan apa yang menjadi berhalamu. Loss doesn't create idols, but loss reveals idols. Kehilangan tidak menciptakan berhala, namun kehilangan itu mengungkapkan hal-hal yang menjadi pijakan imanmu, sandaran hatimu, tumpuan dari hidupmu. Mungkin semua selama ini tersembunyi. Saudara bayangkan sebuah rumah di tepi pantai yang kelihatannya kokoh. Pada waktu hari baik. Tapi pada waktu badai disitulah fondasi kekokohannya dinyatakan. Apakah itu benar-benar kuat atau tidak. Begitu juga penderitaan. Begitu juga kehilangan. Penderitaan tidak menciptakan penyembahan. Tetapi penderitaan memperlihatkan apa yang selama ini kita sembah. C.S. Lewis di dalam bukunya The Problem of Pain, dia berkata begini, God whisper to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains and suffering. Dalam kenyamanan Tuhan berbisik, melalui hati nurani Tuhan bicara. Tapi dalam penderitaan, Tuhan berteriak. Dan rasa sakit dan penderitaan itulah megafonnya Tuhan. Untuk mengejutkan jiwa manusia yang telah tuli. Saudara, apa yang hilang dan apa reaksi kita pada waktu hal itu hilang,
Itu menyingkapkan apa yang kita sembah. Sekali lagi, kehilangan tidak menciptakan penyembahan. Kehilangan menyingkapkan penyembahan kita. Selama hidupmu berjalan baik-baik saja, kita seringkali nggak tahu apa sih yang sebenarnya menjadi sandaran hatimu. Tapi ketika itu mulai diusik, ketika itu mulai diambil, baru kita sadar, ya ampun ternyata aku ini menyembah mamon ya. Oh ternyata aku ini menaruh iman kepada hal-hal yang salah ya. Nah pertanyaannya hari ini, kamu paling takut kehilangan apa? Jangan cepet-cepet jawab. Biasanya kalau cepet-cepet jawab, jawabannya Kristen. Yesus gitu. Mosok gitu saudara. Bener tak gitu ya. Tapi kalau saudara mau jujur, aduh Tuhan, kalau aku kehilangan itu aku hancur. Membuat hidupku terasa tidak layak untuk dijalani. Disitulah biasanya saudara menemukan, oh ternyata pusat penyembahanku ini masih menyimpang. Jadi reflektifnya begini saudara, apakah Tuhan tetap baik ketika semua tanda kebaikannya, yaitu berkat-berkat yang selama ini kamu nikmati, hilang? Saudara, ini merupakan pertanyaan terbesar Habakuk. Apakah Tuhan tetap baik ketika hidup Habakuk tidak lagi terlihat seperti diberkati? Dan kita semua, cepat atau lambat, akan menghadapi pertanyaan itu. Nah puji Tuhan, Habakuk gak berhenti di ayat 17. Ada satu kata yang mengubah akhirnya dari arah kitab ini. Dikatakan begini, kata-kata ini penyambung. Yet, namun, yet I will rejoice in the Lord. Yet. Saya membayangkan ayat ini kalau difilmkan kamera berhenti beberapa detik di ayat 17. Ladangnya tandus. Kandangnya kosong. Gak ada suara gitu, gak ada suara gitu. Terus lalu Habakuk mengangkat kepalanya seperti film Korea. Gitu ya. Terus dia bilang, yet I will rejoice. Kenapa? Karena ternyata kehilangan bukanlah akhir dari cerita. Disinilah kita perlu tahu bahwa kata namun di sini adalah jembatan dari kehilangan menuju kepada penyembahan. Saudara, in this life, you will have to find this bridge. Kita semua harus menemukan jembatan ini. Karena satu hari saudara akan melihat, selama ini kamu ini membangun hidupmu atas apa? Dan waktu semuanya tuh hilang, bisa gak kamu bilang? Namun, tetapi aku akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jembatan itu adalah jembatan yang membawa kita dari kehilangan menuju kepada penyembahan. Habakuk tidak menyangkal penderitaan, tetapi dia juga tidak membesar-besarkan penderitaan. Dia menempatkan penderitaan di bawah terang siapa Allah itu. Itulah yang membedakan optimisme dunia dengan iman Kristen. Optimisme dunia akan berkata, oh semuanya pasti akan baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Itu optimisme dunia. Tapi iman Kristen, aku gak tahu semuanya baik-baik saja atau tidak. Tapi aku tahu Tuhan tetap baik dalam hidupku. Mungkin semuanya belum tentu baik-baik saja. Tapi aku tahu Tuhan tetap baik. Mungkin keadaanku gak berubah. Tapi aku tahu siapa yang gak berubah. Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupku. Dan dia menyertai aku. Yang setuju katakan amin. Ini jembatan yang perlu saudara temukan di dalam perjalanan imanmu. Nah kita masuk dalam poin yang kedua. Ketika Tuhan menjadi lebih berharga dari semua pemberiannya. Nah saudara, kalau saudara membaca kitab Habakuk, Habakuk dibawa Tuhan dalam perjalanan iman. Nah kalau kita perhatikan di awal kitab Habakuk, Habakuk itu lebih sibuk mencari apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tolong bangsamu ini gimana? Jadi Habakuk fokusnya adalah karya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Tetapi di akhir kitab, Habakuk mengubah. Habakuk menemukan siapa Allah itu. Fokusnya adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah itu? Nah kalau sudah perhatikan di sini, coba kita lihat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Terjemahan yang lain, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya, I will rejoice in the Lord. Ya. Nah ini beda sekali dengan begini. Aku akan bersorak-sorak karena apa yang Tuhan lakukan. Beda. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu beda sama aku akan bersorak-sorak karena pertolongan Tuhan. Beda sekali. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Saya bersuka cita
Kalau saya bersuka cita yang begini, saya bersuka cita karena istri saya memberikan hadiah jam tangan mewah dan mobil mewah. Wah, I wish ya saudara ya. Tapi kalau itu yang menjadi sukacita saya, maka sumber sukacita saya adalah pemberiannya. Betul saudara? Tapi kalau saya katakan begini, saya bersuka cita di dalam istri saya, meskipun tidak ada hadiah yang mahal-mahal, cuma dikasih rawon soto dan kecupan di pipi. Wah gitu saudara ya. Itu menurut saya sudah cukup. Kenapa? Karena saya bersuka cita bukan karena pemberiannya dia. Tapi aku bersuka cita karena pribadi istri saya. Nah yang menarik adalah dikatakan I rejoice in the Lord. Bukan I rejoice of what the Lord has done. Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan bersuka cita karena Tuhan mengembalikan panen. Aku bersuka cita bukan karena Tuhan mengalahkan Babel. Bukan. Karena Babelnya masih datang. Babelnya kalah. Nah saudara perhatikan. Orang Kristen seringkali masih gini. Aku bersuka cita karena doaku dijawab. Aku bersuka cita karena anakku sembuh. Aku bersuka cita karena bisnisku diberkati. Perhatikan. Kalau kamu masih seperti itu. Pusat sukacitamu masih berada pada apa yang Tuhan lakukan buat kamu. Habakuk berkata, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya, objek sukacita Habakuk berubah. Pusat sukacitanya tidak lagi berada dari apa yang Tuhan lakukan, tetapi pusat sukacitanya adalah pribadi Tuhan sendiri. Artinya apa? Sekalipun Tuhan belum mengubah keadaannya, aku masih punya Tuhan. Dan itu menjadi sukacitaku. Dan ternyata itu cukup. Yang setuju katakan amin. Nah, inilah yang namanya kedewasaan rohani, saudara. Disitulah keindahannya. Karena apa? Di pasal 1, Habakuk bilang begini, God change my circumstances, God change my life. Di awal Alkitab, Habakuk lebih tertarik sama apa yang Tuhan bisa lakukan buat dia, buat bangsanya, buat keadaannya. Tetapi di pasal 3, Habakuk berkata, God, you are my life, you are my salvation. Habakuk melihat bahwa Allah sendiri lebih indah dari semua pekerjaannya. Disinilah mujizat kitab Habakuk. Mujizat kitab Habakuk tidak terjadi ketika Tuhan mengubah keadaannya. Melainkan ketika Tuhan menjadi hartanya yang paling berharga. Saudara, inilah pola Alkitab di dalam membawa tokoh-tokoh Alkitab dalam perjalanan imannya. Saudara bisa lihat cerita-cerita seperti ini. Nah mungkin awal-awal perjalanan iman kita, kita pun ikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita. Gak ada yang salah. Karena Tuhan setia. Amin. Karena Tuhan menjawab doamu. Amin. Tapi seiringnya berjalan dengan waktu, seiring dengan perubahan musim hidup, Roh Kudus membawa kita di dalam perjalanan iman, saudara. Akan ada kalanya saat berkat itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Ada kalanya di mana saat doamu seakan-akan tidak dijawab. Ada kalanya saat terobosan yang kamu tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Apakah saudara masih bisa melihat bahwa Tuhan tetap setia? Apakah saudara masih bisa bersyukur waktu saudara belum sembuh bahwa penyertaannya sempurna? Ini yang bisa kita lihat di Habakuk. Dan Habakuk bukan hanya satu-satunya. Coba saudara baca yang lain. Saya kasih satu contoh aja. Kalau saudara baca Mazmur 73, saya pernah mengkhotbahkan ini Mazmur 73. Itu bicara tentang Asaf. Saudara masih ingat Asaf? Asaf menjalani perjalanan yang sama. Awalnya dia iri sama orang fasik. Dia iri kok bisa orang jahat, korupsi, orang yang menindas kok kaya sekali. Berapa banyak kita suka iri terhadap itu semua. Kenapa? Karena kita mengukur persis seperti Asaf. Mengukur hidup kita berdasarkan keadaan kita. Tapi waktu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia melihat bahwa Tuhan sendiri itu lebih indah. Perspektifnya berubah. Dia berkata apa? Whom have I in heaven but you? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dia gak menginginkan yang lain. Siapa gerangan yang ada di surga selain engkau? Gak ada yang dia inginkan. Wow, what a great verse. Inilah yang dimaksud dengan menempatkan Tuhan sebagai harta yang terbesar, saudara. Saudara, Yesus sendiri memberikan petunjuknya. Kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 4. Itu lagu sekolah minggu.
Yesus pokok dan caranya. Wah, sekolah minggu semua ya. Puji Tuhan. Yang belum Kristen dulu waktu masih kecil belajar gitu ya. Tapi dikatakan apa? Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan apa? Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berubah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku. Dia nggak bilang gini, tinggallah di dalam berkatku. Nggak kan? Yesus nggak bilang apa? Tinggallah di dalam mujizatku. Dia nggak bilang gitu, saudara. Dia bilang apa? Tinggallah di dalam aku. Yesus pokok, kita carangnya. Nah, kita maunya apa? Buahnya, berkatnya, jawaban doanya, terobosannya. Dan kita pikir kalau kita dapat buah, itu adalah tanda sumber kita hidup. Salah. Kita perlu tinggal di dalam Dia, bersukacita di dalam Dia. Seringkali kita kejar buah, kita kejar hasil. Yesus balikkan semuanya. Tinggallah di dalam aku. Buah itu akan datang dengan sendirinya. Musimnya, waktunya belum tentu sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi tenang aja, buah itu pasti datang. Tetapi yang penting adalah tinggallah di dalamku. Saudara, saya rasa salah satu penyakit terbesar kita, karena budaya kita mengajarkan apa? Ini loh saudara masalahnya. Budaya kita mengajarkan bahwa nilai segala sesuatu itu ditentukan oleh manfaatnya. Kalau sesuatu itu berguna, sesuatu itu memberikan hasil, kita pertahankan. Kalau sesuatu itu ternyata tidak lagi berguna, tidak lagi menghasilkan, maka kita tinggalkan. Sehingga apa? Kalau ini kita bawa ke dalam kehidupan rohani kita, tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai Dia itu bermanfaat, berguna, berfaedah. Kita memperlakukan Tuhan seperti seorang konsumer memperlakukan toko atau pemberi jasa. Itu consumerism. Consumerism Christianity. Consumerism culture akan berkata gini, use God to improve your life. Use God to build a better life. Tapi the gospel is different. Injil beda. Find your life in God alone. Di situ ada kehidupan. Kalau saudara pakai yang consumer Christian, use God to improve my life. Bagaimana kalau Tuhan tidak menjawab doamu? Kalau Tuhan nggak memberkati usahamu, apakah Dia masih berguna bagimu? Habakuk menghancurkan cara berpikir seperti itu. Dia berkata di ayat 17, aku kehilangan semuanya, tapi aku tetap punya satu hal. Aku tidak kehilangan Tuhan, dan Tuhan adalah sukacita. I rejoice in the Lord. Dan ternyata itu cukup. Yang setuju katakan amin. Saya rasa goal dari kitab Habakuk dan goal dari khotbah ini, supaya kita menyadari bahwa Tuhan ingin mengubah hati kita. Katakan sama-sama, Tuhan ingin mengubah hati saya. Tuhan ingin mengubah hati saya. Katakan pada kanan kirimu. Tapi jangan ngomong gini, Tuhan ingin mengubah hatimu. Bukan. Ngomong, Tuhan ingin mengubah hati saya. Ayo ngomong. Tuhan ingin mengubah hati saya. Mulai dari saudara dulu. Amin saudara. Itu Tuhan ingin mengubah hati saudara. Nah begini, pertanyaannya begini. Bagaimana hati kita berubah? Karena jujur ya, sopo sih gak seneng duit? Betul? Siapa yang gak seneng emas itu? Berapa banyak? Wih 74 kilo, cake nih deh. Masuk berangkas kula enak. Nah, gitu saudara. Ya kan? Mungkin saudara berpikir seperti itu ya. Ya, uang tumpuk-tumpukan gitu ya. Seperti paman Gober saudara kan. Itu tidur di atasnya. Luar biasa sekali gitu. Bagaimana hati kita bisa berubah? Bagaimana seseorang berhenti menjadikan materi, berkat, uang, emas sebagai pusat hidup kita? Gimana caranya supaya kita nggak cinta dunia? Yang pasti nggak bisa dengan willpower, nggak bisa dengan kemauan keras, nggak bisa dengan perintah, nggak bisa dipaksa, nggak bisa dengan jangan cinta uang. Ya wis seru. Sudah tahu semua film-film itu, Netflix itu menunjukkan, jangan cinta uang, jangan cinta uang. Tapi akhirnya ada yang bilang kan, lebih enak pastor nangis di Ferrari daripada nangis di beca gitu. Saudara, itu susah. Kenapa? Karena hati manusia selalu mencinta sesuatu. Saudara, dengan perintah bisa nggak? Misalnya,
Jangan merokok, menyebabkan kanker paru-paru. Kelihatan, tenggorokan bolong gitu. Paru-paru hitam semua gitu. Apakah itu mencegah orang untuk merokok? Tidak. Sales rokok tetap tinggi. Mau dikasih kayak gitu, jangan. Tidak berubah. Kenapa? Karena hati selalu melekat kepada sesuatu. Jadi pertanyaannya, apakah saudara mencinta atau tidak itu salah. Karena saudara pasti mencinta. Masalahnya apa yang kamu cintai? Yesus, amin. Betul enggak? Nah ini, saudara Thomas Chalmers di dalam salah satu esainya, The Expulsive Power of New Affection. Dia berkata begini, hati enggak bisa berubah karena kehilangan cinta yang lama. Cinta yang lama itu harus digantikan. Karena kita menemukan cinta yang lebih besar. Kamu enggak bisa berhenti mencintai sesuatu hanya karena diperintah. Berhenti, jangan cinta itu. Enggak bisa. Kamu hanya akan bisa menemukan cinta yang lebih besar. Sehingga cinta yang lama itu kamu tinggalkan. Jadi gak bisa kita bilang, jangan cinta kesuksesan, jangan cinta uang, jangan cinta reputasi. Disinilah kenapa kok kita perlu dengar Injil setiap kali. Karena Injil memperlihatkan keindahan Kristus. Yang jauh lebih indah daripada uang. Yang jauh lebih indah daripada kesuksesan fana. Seakan-akan kalau saya mau tunjukkan kepada saudara, itu seperti anak kecil yang suka sama mainan tapi yang sudah usang. Saya masih ingat anak saya itu, Jedediah itu punya Froggy. Froggy-nya itu sampai dedel semua, sampai bulukan, dicuci berkali-kali karena kena ilernya dia. Dan sang ijonya itu sudah pudar sampai jadi ijo yang terang itu sampai jadi hijau bosok, saudara. Sampai putihnya mangkak, tapi dia cintanya sama itu. Saya mau gantikan sesuatu yang baru itu nggak mau. Saya bilang nanti dia dibelikan. Terus si Novi, nggak bisa kamu kayak gitu. Kamu harus tunjukkan ada sesuatu yang lebih nice, lebih bagus, lebih indah. Supaya dia tinggalkan itu. Nah begitu juga hati kita. Mungkin saudara seperti ini. Selama ini saudara pegang. Ini berkat AI ya saudara, puji Tuhan ya. Kalau saudara lihat itu mainannya itu saudara pegang terus. Saudara nggak tahu ternyata mainan itu toksik. Mainan itu catnya racun buat hidupmu. Sampai akhirnya Bapak di surga memberikan sesuatu yang jauh lebih indah. Sampai akhirnya kamu tinggalkan itu. Begitu juga hidup kita. Tuhan tidak hanya mau minta saudara stop menyembah berhala. Tetapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa Kristus, bahwa salibnya, bahwa Allah sendiri itu jauh lebih indah daripada berhala-berhala yang menyiksa kita selama ini. Amin, saudara. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Ketika Injil yang indah itu memberi kekuatan yang tak tergoyahkan. Saudara, kalau kita melihat di ayat 19. Baca sama-sama ayat 19 sekali lagi. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu apa? Kekuatanku. Terus kemudian terusnya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah kalimat ini kalimat yang menarik, mirip seperti I rejoice in the Lord. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Perhatikan, Habakuk gak berkata apa? Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan memberikan keselamatan kepadaku. Tuhan memberikan terobosan kepadaku. Tuhan memberikan pertolongan kepadaku. Dia nggak ngomong gitu. Tetapi bilang apa? Tuhanlah kekuatanku. Ini sangat berbeda. Apa bedanya? Nih perhatikan saudara. Perhatikan, ini penting sekali. Kalau Tuhan hanya memberi kekuatan, maka fokus kita akan tertuju pada pemberian itu. Kalau Tuhan hanya memberikan terobosan, maka saudara akan fokus sama terobosannya. Kalau Tuhan hanya memberi keselamatan, maka saudara akan hanya fokus sama pemberian itu. Tetapi kalau Tuhan sendiri, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah sukacitaku, maka fokus kita berpindah dari pemberiannya kepada pribadinya. Saudara, itulah yang berubah di kitab Habakuk. Saya rasa ini adalah kedewasaan rohani, definisi kedewasaan rohani. Akhirnya kita sadar bahwa yang paling kita butuhkan bukan pemberian Tuhan, bukan mujizat Tuhan, bukan pertolongan Tuhan. Meskipun itu pasti diberikan Tuhan.
ternyata yang paling kita butuhkan adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan kemudian Habakuk memakai sebuah gambaran yang sangat indah. Dia berkata begini, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya kan waktu saya baca ini kok bingung ya, kok gak keren rusa, kenapa gak singa gitu loh. Kenapa gak Raja Wali, ya kan ku kan terbang tinggi, ya kan gitu. Seperti Raja Wali, kan kenapa kok gak singa, kuda, burung Raja Wali kan lebih keren. Kenapa rusa? Saudara saya selidiki. Karena rusa gunung memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia hidup di tempat yang hampir mustahil. Di gunung yang sangat curam, di tebing yang sangat berbatu, di mana bagi makhluk lain itu sangat berbahaya. Hampir gak mungkin makhluk lain itu bisa tinggal seperti itu. Tapi justru di sana kaki rusa itu dapat berdiri dengan mantap. Gunungnya gak pernah berubah. Lerengnya gak pernah jadi rata. Tapi Tuhan menguatkan kaki rusa itu. Supaya dia bisa berjalan di medan itu. Saudara, disinilah kita itu orang Kristen keliru memahami Tuhan. Kita sering berdoa, Tuhan pindahkan gunung. Akhir-akhir ini banyak perdebatan tentang gunung pindah ya saudara ya. Bagi yang paham-paham saja ya saudara ya. Iman sebesar gunung memindahkan biji sesawi. Loh kok kuali? Ayatnya di mana gitu saudara ya. Tuhan pindahkan gunung ini, Tuhan ubah keadaanku, Tuhan hilangkan masalahku. Bisa gak Tuhan ngelakuin? Bisa, ada beberapa yang memang sama Tuhan dihilangkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat, tetapi seringkali begini. Seringkali cara Tuhan bekerja itu berbeda. Dia tidak memindahkan gunung, tapi dia membentuk kaki kita untuk melewati gunung-gunung itu. Dia menguatkan kaki saudara untuk melewati gunung-gunung itu. Dia tidak selalu meredakan badai, tetapi dia membentuk iman sehingga hatimu, sehingga kebijaksanaanmu itu dapat berjalan, dapat di tengah-tengah badai. Saudara gak takut, saudara bisa menjalani badai itu. Dia tidak selalu mengangkat kita keluar dari lembah kekelaman. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Meskipun aku melewati lembah kekelaman, I will fear no evil. Aku tidak takut bahaya. Why? Sebab dia besertaku. Dia berjalan bersama dengan kita melalui lembah kekelaman itu. Saudara, disinilah bedanya. Itu yang Daud katakan dan itu yang kita mungkin sedang alami. Saudara, kekuatan sejati bukanlah ketika hidup kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika Kristus, ketika Allah menjadi cukup. Bahkan ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat berkata di 2 Korintus 12 ayat 10. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalimatnya terdengar kontradiktif. Tapi Paulus sedang berkata, ketika semua sandaranku runtuh, ketika semua pijakan kaki yang aku bangun itu hancur, di situ aku bersandar kepada Kristus saja. Dan pada waktu aku lemah, di situ kekuatan Tuhan jadi sempurna. Saudara, Paulus berseru 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripada dia. Ada duri dalam daging. Dan jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, seringkali kita perlu jadi lemah supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Supaya penyertaannya yang sempurna semakin bersinar di dalam ketidakpastian yang sering menghantui dirimu. Disinilah keindahan Injil begitu nyata, gospel connection. Kalau saudara baca di Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk hidup ratusan tahun sebelum Yesus datang. Dia melihat Allah sebagai kekuatannya. Tapi Habakuk gak ngerti, gak pernah melihat bagaimana Allah menyelamatkan umatnya dengan kekuatannya. Karena mungkin Habakuk berpikir Allah akan datang seperti singa Yehuda, Allah akan datang seperti pahlawan ilahi, Allah akan datang seperti seorang penakluk. Tetapi disinilah Injil begitu indah. Kalau saudara baca tadi ayat 17. Semua simbol berkat perjanjian, simbol covenant itu hilang.
nggak ada pohon ara, nggak ada sukacita, nggak ada damai, nggak ada ibadah, nggak ada hasil ladang, domba, lembu. Ini Habakuk alami hanya simbolnya. Let me ask you this. Siapa yang ngalamin bukan hanya simbolnya? Siapa yang benar-benar mengalami bahwa berkat-berkat perjanjian itu benar-benar hilang dan diambil dari dirinya? Padahal dia adalah seorang yang menepati semua perjanjian. Taat untuk mengikuti perjanjiannya dengan Allah. Siapa yang kehilangan berkat covenant itu? Kalau Habakuk hanya kehilangan simbolnya, tapi dia benar-benar mengalami kutuknya. Dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak yang sangat taat sama perjanjian dengan Bapaknya. 100% taat. Hidup tanpa dosa. Taat sempurna. Tetapi dia diperlakukan seperti seorang pendosa. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Untuk siapa? Karena kita. Disalib, dia ditolak, dia kehilangan covenant-nya, dia kehilangan berkat perjanjiannya, dia dihina, dia diperlakukan seperti orang yang tidak diberkati, dia dipermalukan, dia ditelanjangi seperti seorang yang tidak punya perjanjian sama sekali. Dia ditinggalkan. Yesus Kristus tidak hanya mengalami penderitaan, tetapi Yesus menjalani kutuk perjanjian, the covenant that yang kita langgar, that we break, dia yang tanggung. Dan yang paling mengerikan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan sepenuhnya. Padahal dia adalah seseorang yang mengikuti perjanjian secara sempurna. Siapa yang break the covenant? Siapa yang melanggar perjanjian? Kita, saudara, saya. Tetapi Yesus yang menanggungnya. Rasul Paulus berkata di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Dengan apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus bukan hanya menanggung penderitaan, tetapi dia memikul, menanggung kutuk perjanjian. Semua yang seharusnya menjadi hukuman atas dosa kita ditanggung olehnya. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang membuat cintanya lebih indah. Itu yang membuat perjanjiannya sangat kekal dibandingkan apa yang dunia tawarkan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok begitu ribet? Kenapa Tuhan harus susah-susah melakukan ini semua melalui Yesus, melalui karya salibnya? Untuk apa? Mungkin saudara jawab, untuk dosa diampuni. Yes. Tetapi pengampunan dosa itu adalah sarana untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin saudara menjawab, supaya kita diadopsi. Supaya kita diperbarui, diselamatkan. Yes. Tapi keselamatan, adopsi, diperbarui, itu hanyalah sarana untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Oh mungkin supaya sakit kita sembuh. Supaya kita diberkati. Yes. Tapi itu bukan tujuannya. Kenapa kok Yesus ngelakuin ini semua? Karena begini saudara. Dulu kita musuh Allah. Tapi sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Now we get God. Sekarang kamu bisa mendekat dan bersekutu dengan Tuhan lagi. Inilah berkat yang terbesar. Bukan ketika hidup kita diberkati. Of course, itu berkat. Bukan waktu doamu dijawab. Yes, of course, itu berkat juga. Bukan waktu kamu sembuh. Bukan waktu kamu masuk surga. Itu semua bonus. Tapi kenapa Allah mengampuni kita? Supaya kita bisa kembali kepadanya. Kenapa kok Kristus rela mati? Supaya kita bisa diperdamaikan untuk bersekutu dengan Allah kembali. Itulah tujuan akhirnya. John Piper di dalam salah satu bukunya, God is the Gospel, dia bilang begini. The gospel is not merely the good news that we get to go to heaven. Injil bukan sekedar kabar baik bahwa kita bisa masuk surga. No. The gospel is the good news that we get God again. Injil adalah kabar baik bahwa kita bisa mendapatkan Allah kembali.
Do you know that feeling of loss? Saudara selalu terhilang, kosong. Itu sebenarnya bukan uang yang saudara butuhkan. Bukan cinta pacarmu yang saudara butuhkan. Saudara butuh Tuhan. Injil bukan hanya membawa kita kepada berkat Allah. Tetapi Injil membawa kita kepada Allah sendiri. Itulah yang ditemukan oleh Habakuk. Dan itulah yang digenapi oleh Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. That is the good news. Makanya Habakuk berkata, aku bersuka cita. I rejoice in the Lord. Habakuk sedang menemukan apa yang kelak digenapi secara sempurna di dalam Kristus. Karena berkat terbesar bukan apa yang Tuhan lakukan. Bukan lagi pemberian Tuhan. Tetapi berkat terbesar adalah Allah sendiri bersama dengan kita. Saudara, mungkin Tuhan belum mengubah keadaanmu hari ini. Tapi saya berdoa, kiranya hari ini Tuhan mengubah hatimu. Amin. Tuhan mengubah hati saudara. Dan ketika Kristus menjadi harta terbesarmu, gak ada kehilangan yang mampu mencuri sukacitamu. Gak ada kehilangan yang membuatmu putus asa. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan. Saudara punya Kristus yang mengasihimu, yang memelukmu, yang menopangmu, yang membuktikan cintanya padamu. Itulah pengharapan Injil. Oke, implikasinya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil menghadapi kehilangan tanpa kehilangan pengharapan. Mungkin hari ini ada beberapa dari saudara yang kehilangan sesuatu. Saudara, saya berdoa supaya saudara gak kehilangan pengharapan. Kenapa? Saudara aminkan ini? Amin. Kenapa? Karena apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena tahu bahwa ada Kristus yang tidak pernah meninggalkanmu. Amin saudara. Ya berikutnya. 1, 2, 3. Orang berinjil menikmati berkat Tuhan tanpa menggantikan Tuhan dengan berkatnya. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena sadar, baca sama-sama. Yesus Kristus Tuhan adalah berkat terbesar dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Yesuslah berkat kita yang terbesar. Dan yang terakhir saudara, mungkin saudara ada dalam kelemahan saat ini. Saudara bisa jujur sama Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak pura-pura kuat dalam kelemahan dan keterbatasannya. Karena apa? Karena tahu justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi kekuatannya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini, amin. Saudara, saya berdoa supaya kita merenungkan Injil bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu My Worth is not in what I own. Ya. Refleksinya, kalau Tuhan mengizinkan satu hal yang paling kamu takutkan hilang. Kalau itu benar-benar hilang hari ini, apa yang akan tersingkap tentang pusat penyembahan hatimu? Serahkan sama Tuhan, bertobat. Apakah sukacitamu itu selama ini lebih banyak bergantung pada apa yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan, atau pada pribadi Tuhan sendiri? Saya berdoa supaya saudara dapat melihat bahwa Tuhan itu lebih indah daripada pemberiannya. Amin. Dan kalau dunia melihat caramu menghadapi kehilangan, how you face loss, apakah mereka melihat bahwa Kristus benar-benar adalah hartamu yang paling berharga?